sidang acaranya sudah sampai jauh mana di MK? Untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu kan uji formil. Ya. Uji formil itu adalah beda dengan uji materil. Uji formil itu menguji prosedurnya. Apakah prosedur pengundangan Undang-Undang Kesehatan itu legitimate atau tidak? Yang kedua, sesuai dengan tata cara pembuatan undang-undang atau tidak? Yang ketiga, melanggar prinsip atau tidak? Nah, saat ini kita mengajukan uji formil. Uji formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Uji formil itu adalah beda dengan uji materil. Uji formil itu menguji prosedur cara pembuatan undang-undang, pembahasan undang-undang, dan pengundangan itu sendiri. Kalau uji materil adalah menguji substansi. Jadi uji formil itu ada limit waktu. Dia 45 hari setelah diundangkan. Nah, setelah diundangkan 45 hari, maka itulah jangka waktu kita, masyarakat, pihak yang terkait, pihak yang punya kepentingan, pihak yang terdampak, bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita masuk mendaftarkan itu 3 hari sebelum batas waktu. Dan pembahasannya itu juga ada jangka waktunya. Ya, itu 60 hari sejak setelah keterangan pemerintah dan DPR. Nah, saat ini kita sudah mendaftarkan uji formil dengan nomor register 130/PUU garis datar 21 tahun 2023 dan sudah melakukan proses sidang pendahuluan, 2 kali sidang pendahuluan. Kita mengajukan perbaikan atas permohonan dan ada 93 halaman argumentasi kita, dan minggu lalu sudah melakukan sidang pleno pertama, tetapi ditunda karena pemerintah nggak siap. Jadi kuasa pemerintah diwakili oleh pejabat dari Kementerian Kesehatan hadir, juga instansi yang lain hadir, tetapi mereka belum mampu untuk membuat tanggapan atau jawaban atau keterangan pemerintah. Nah, itu posisinya sekarang. Apa argumentasi kita? Apa uji Ya, jadi uji formil itu kita lakukan ada 4 atau 5 alasan. Alasan pertama, bahwa uji formil ini dan ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada media dan juga sudah diliput, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak boleh dibuka. Pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu cacat formil dan tidak legitimate. Mengapa? Karena dia prosesnya tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) sebagaimana yang punya kewenangan untuk itu sesuai pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan pasal 22D ayat 2 UUD 1945 bahwa DPD ikut serta dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, bla bla bla, dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkenaan dengan kesehatan, agama, dan pendidikan. Nah, karena tidak melibatkan DPD, maka dia tidak punya legitimasi. Mengapa Undang-Undang Kesehatan ini punya kaitan dengan pasal 22D ayat 2? Karena kesehatan itu adalah domain otonomi daerah. Dia termasuk urusan konkuren yang ada di dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi secara juridis formal, kesehatan itu merupakan urusan konkuren pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang notabene itu adalah otonomi daerah. Dan kalau kita baca sejak Undang-Undang Otonomi, Undang-Undang Pemda zaman dulu, urusan kesehatan dan urusan pendidikan, saya ulangi, urusan pendidikan dan urusan kesehatan itu adalah 2 urusan teratas yang selalu konsisten menjadi urusan daerah. Dan itu diberikan karena dasar otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa? Otonomi daerah itu adalah kewenangan yang diberikan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Dan Undang-Undang Dasar 1945 kita menganut otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu sendiri pun mengakui bahwa Undang-Undang Kesehatan ini adalah terkait dengan otonomi daerah. Bisa dibaca pasal 1 angka 40. Itu terkait dengan otonomi daerah. Yang kedua terkait dengan pendidikan. Karena di dalam Undang-Undang Kesehatan ini ada pendidikan kedokteran, ada pendidikan tinggi,
dan karena itu dia related atau berkaitan dengan undang-undang kesehatan yang namanya judulnya adalah undang-undang kesehatan, tetapi komponennya, materi muatannya, ruang lingkup pengaturannya mencakup segala macam kesehatan, pendidikan, bahkan mandatory spending, pembiayaan. Nah, alasan yang kedua adalah karena tidak diterapkannya prinsip meaningful participation. Meaningful participation itu adalah prinsip partisipasi bermakna. Nah, partisipasi bermakna itu artinya pihak yang terkait, pihak yang merupakan berkepentingan dan pihak yang terdampak itu diberikan hak, right, dan right itu adalah hukum untuk melakukan 3 hal. Bukan untuk melakukan 3 hal, dilayani akan 3 hal. Yang pertama, hak untuk didengar, right to be heard. Jadi didengar. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pertimbangan, right to be considered. Dan yang ketiga, hak untuk tanggapan, jawaban mengapa suaranya didengar atau tidak didengar. Jadi, meaningful participation dengan 3 jenis hak tadi itu adalah hak, bukan hadiah. Dan karena dia adalah hak, maka dia harus difasilitasi, harus ada instrumen, harus ada metodologi bagaimana dia bisa mendapatkan, memperoleh dan terpenuhinya, to fulfill haknya atas meaningful participation. Dan berdasarkan telaah hukum yang kami lakukan, tidak ada meaningful participation. Bahkan hak untuk didengar pun tidak sesuai dengan kualifikasi hukumnya. Mengapa? Contoh misalnya begini, berdasarkan laporan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, baik itu di DPR maupun pada publik, dia menyebutkan ada 6.011 masukan dari masyarakat, ya kan? Yang selanjutnya dikatakan 75%-nya sudah diakomodir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengakomodir itu? Apakah pemerintah punya instrumen memfasilitasinya? Dan berdasarkan dokumen yang ada, tidak ada kita peroleh informasi dan data apa instrumennya. Kalau kita berhak atas kopi, maka kita berhak untuk disajikan kopi. Dibuat kopi yang enak. Bukan lantas dari pohon kita datang sendiri untuk menikmati kopinya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena negara, junto pembuat undang-undang, punya tanggung jawab hukum atas dasar power konstitusionalnya melakukan pembuatan undang-undang. Agar undang-undang ini adalah deliberatif, undang-undang ini adalah sesuai dengan prinsip negara hukum, maka dia harus menciptakan instrumennya bagaimana masyarakat, stakeholder, pihak yang berkepentingan, pihak yang terdampak bisa memproses dirinya ke dalam proses legislasi. Jadi bukan membiarkannya terabaikan menyampaikan masukan. Masukan itu harus difasilitasi, bukan cuma dinormakan. Itu yang tidak ada dalam meaningful participation. Bahkan saya tanya, loh kalau dari 6.011 masukan itu 75% difasilitasi, apa alat ukurnya 75% itu? Kenapa enggak 76%? Kenapa enggak 74%? Ini tidak ada jawabannya. Dan meaningful participation itu adalah sesuatu yang harus diinstrumentasi, difasilitasi, dimetodologikan. Dan dia tidak cukup hanya berwujud sebagai daftar hadir. Saya periksa dokumen. Sampai tadi malam saya periksa dokumen, saya klik dpr.go.id. Nggak ketemu tuh risalah sidangnya. Nggak ketemu tuh pendapat dari lembaga A. Apa materinya, apa risalah sidangnya. Beda misalnya sebagai komparasi dengan MK. Kita sidang hari ini, jam 10 siang, jam 12 siang selesai, agak sore sedikit, kita udah dapat risalah sidangnya. Dan bisa di-download. Hari ini saya nggak terima bisa di-download dokumen itu. Itu yang menjadi fakta indikator bahwa kita tidak menyiapkan sistem bagaimana meaningful participation itu dilaksanakan, gitu kan. Itu yang kedua, dan itu meaningful participation itu adalah putusan MK.
Dia adalah putusan MK yang kemudian dituangkan ke dalam tata cara pembuatan undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jadi, yang saya katakan ini bukan cuma teori, bukan cuma putusan MK, tetapi sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang tentang pembuatan undang-undang. Yang salah satunya adalah memperhatikan meaningful participation dan mengundang masyarakat yang terdampak, yang berkepentingan dengan cara apa? Mendiskusikannya dan mendebatkannya. Begitu bunyi frasa dari Undang-Undang 13 tahun 2022. Pertanyaan saya, bagaimana kita mendebatkan itu kalau di website? Nggak ada perdebatan. Nah, belum lagi kalau kita pertanyakan bagaimana ke sejumlah kementerian itu memperdebatkan itu. Bagaimana mengubah 75% data menjadi legal reasoning. Bagaimana mengubah 25 kategori utama dari aspirasi masyarakat itu menjadi norma. Belum lagi kita tanya, norma apa yang dibentuk? Norma umum, norma konstitusional, norma dasar, norma operasional, atau norma apa? Jadi ada gap yang cukup lebar, jauh dari masukan masyarakat kepada norma. Hemat saya, tidak ada meaningful participation. Yang ada adalah klaim bahwa telah dilakukan mekanisme yang disebut sebagai meaningful participation. Itulah alasan kita melakukan uji formil tersebut. Dan kita memang harus menjaga uji formil sebagai bagian daripada cara kita untuk bisa mempertegas hak kita. Oke, terima kasih. Kan harus pakai rujukan. Rujukan pertama dan utama dalam mendiskusikan kewenangan atas legislasi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa DPR itu adalah mempunyai kekuasaan membuat undang-undang. Bahkan sekarang dengan konstitusi yang baru itu justru heavy-nya ada di DPR. Kalau dulu kan pemerintah, kan? Tapi pemerintah, presiden dan DPR bersama-sama menyetujui. Jadi pasal 5 dan pasal 20 itu adalah justifikasi bahwasanya kedudukan presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang, kan? Nah, di dalam pasal 22 disebutkan bahwasanya DPD juga punya kewenangan membuat undang-undang. Itu pasal 22 ayat 1 dan pasal 22D ayat 2. Dan sudah ada putusan MK nomor 92 tahun 2011 bahwa DPD itu punya punya hak konstitusional untuk melakukan pembahasan terhadap undang-undang tertentu sesuai kualifikasi pasal 22D ayat 1 dan pasal 22D ayat 2. Nah, kalau kita lihat di dalam tata cara pembuatan undang-undang itu kan ada 5 tahap. Tahap pertama perencanaan, yang kedua perancangan, yang ketiga pembahasan, yang keempat adalah pengesahan, persetujuan, yang keempat ada pengundangan, kan? Nah, yang tidak melibatkan DPD secara juris konstitusional adalah persetujuan. Tetap dari manapun, termasuk usulnya adalah dari DPD, persetujuan itu tetap adalah antara presiden dengan DPR dengan presiden. Jadi kalau dalam proses persidangan, maka DPD itu ikut dari proses perencanaan sampai kepada pembahasan pada sidang tahap kedua. Nah, sidang tahap pengesahan yang dia tidak ikut, gitu kan. Jadi dengan demikian maka mengapa demikian? Begitulah arsitektur kekuasaan undang-undang dasar tentang pembuatan undang-undang. Dengan demikian maka sebenarnya qua juridis konstitusional dia punya kewenangan pasal 22D ayat 1 dan pasal 22D ayat 2. Nah, kembali ke kasus undang-undang kesehatan tersebut, maka tidak adanya ikut serta daripada DPD dan pertimbangan DPD itu yang kita persoalkan. Kita minta undang-undang kesehatan ini diuji dengan satu pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
karena ini terkait dengan daerah, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, dan bukan terkait dengan kesehatan saja, tapi lebih dari itu. Ini yang menjadi alasannya. Dan kalau ini menjadi presidennya, maka ini adalah sebenarnya bagian penting untuk menormalisasi kembali kekuasaan legislasi nasional, pembuatan undang-undang oleh DPD sebagai satu kesatuan antara Presiden, DPR, dan DPD. Itu Walaupun semangatnya. ada pengecualian. Itu semangatnya Pak Joni ya. Bukan semangatnya. Itu adalah norma konstitusinya dan kaidah hukum konstitusinya sesuai dengan putusan MK. Terima kasih infonya Bang Joni ya. Terima kasih.